Shalom, minggu lalu kita sudah berbicara tentang kepala keluarga. Hari ini kita akan berbicara khusus tentang istri. Saya berikan judul, Istri Bukan Penghalang, Tapi Penolong. Haleluya. Alkitab berkata dalam Amsal 11 ayat 10, 11, dan 12, terjemahan firman Allah yang hidup berkata, jika engkau dapat memperoleh seorang istri yang sungguh baik, ia lebih berharga daripada permata. Suaminya dapat mempercayai dia, dan ia akan menyediakan segala keperluan suaminya dengan limpahnya. Wow. Ia tidak akan menjadi penghalang bagi suaminya, melainkan menjadi penolongnya sepanjang hidupnya. Melainkan menjadi penolongnya sepanjang hidupnya. Haleluya. Ayat yang menarik, saudara. Kemarin saya katakan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat excellent, selama ini ada begitu banyak suami yang salah. Menyerahkan total, saudaraku yang kasih, kepengurusan rumah tangga kepada istrinya. Ternyata saudaraku yang kasih, lewat pembahasan kemarin kita sudah berkata, suami adalah orang yang mengepalai dan tahu, saudaraku yang kasih, mengurusi rumah tangganya, saudara. Ternyata fungsi istri adalah menjadi penolong. Nah, berapa banyak sekarang saudara-saudaraku yang kasih, istri-istri juga menjadi penghalang buat suaminya untuk mengurus rumah tangganya karena mengambil alih tanggung jawab itu. Makanya ada suami yang tidak menjadi kepala dalam rumah tangganya dalam hal tugas dan tanggung jawab. Karena apa? Tanpa sadar istri sudah mengambil tanggung jawab tersebut. Bukan menjadi orang yang menolong suaminya untuk sampai kepada kepemimpinan yang menjadi kepala atas keluarga. Tapi sebaliknya, dia menghalangi suaminya untuk berfungsi menjadi kepala keluarga. Katakan begini, ia tidak akan menjadi penghalang bagi suaminya, melainkan menjadi penolongnya sepanjang hidupnya. Saudaraku yang kasih, bukan temporary menjadi penolongnya, tapi saudara menjadi penolong yang reguler, saudara. Bukan reguler saja, di atasnya kalau bisa saya katakan sepanjang, saudaraku yang kasih, kehidupan. Makanya dikatakan suami dan istri yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Yang memisahkan mereka adalah maut. Berarti penolongnya sampai maut memisahkan mereka. Haleluya. Karena kalau sudah nanti di sana, di surga dalam kehidupan yang baru, saudara, suami dan istri, saudaraku yang kasih, sudah pakai tubuh kemuliaan. Haleluya, ya. Bertemu tapi tidak lagi posisinya sebagai suami istri. Ayat 23-nya dikatakan begini. Ini yang menjadi indikator bagaimana seorang istri bukan penghalang tapi penolong. Suaminya adalah orang yang terkenal yang menjadi anggota dewan penasehat dan duduk dengan pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Haleluya. Saya percaya begini, di belakang seorang pria yang sukses ada wanita yang bijak di belakangnya. Kenapa wanita ini bisa jadi bijak? Karena ada imam di depan. Zaman dahulu kala, saudara, kalau ada suami-suami yang bisa duduk, saudara, di dalam lingkungan kepemerintahan, berarti orang itu bukan saja karena orang yang cerdas, bukan saja orang itu karena berpendidikan tinggi, saudaraku yang kasih, tapi karena ada pertolongan daripada seorang, yaitu istrinya. Kenapa, saudara? Ada begitu banyak suami hari-hari ini mau maju, saudara. Misalnya mencapai sesuatu jabatan, mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Tapi istri nggak menolong, saudara. Bahkan menjelek-jelekkan nama suaminya. Sebab itu dia tidak bisa duduk beserta dengan orang-orang penting, saudaraku yang kasih. Karena apa? Namanya sudah hancur, sudah dijelekkan, sudah dijatuhkan oleh istri. Makanya itu yang dikatakan perlunya penolong. Bahkan sampai kepada pencapaian suaminya pun ada andil istrinya. Makanya Alkitab berkata di dalam terjemahan baru dikatakan suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Karena apa, saudara? Setiap hari istrinya menceritakan nama baik suaminya. Jadi saudara, suami dan istri dalam rumah tangga ada, saudara, fungsi yang namanya simbiosis mutualistis. Haleluya. Saling menopang, saling, saudaraku yang kasih, memajukan
menolong, mengepalai, mengurus rumah tangganya, maka terciptalah satu rumah tangga yang harmonis. Makanya bahasa Yunaninya sepakat itu dikatakan symphonite, harmonis, saudaraku yang kasih. Suami dan istri, raw materialnya pun tidak sama, saudaraku yang kasih. Haleluya. Pria dan wanita, haleluya. Tapi ketika ada kesepakatan, ada symphonite, ada harmonisasi. Haleluya. Makanya suami tidak boleh tuntut istrinya untuk memuaskan dia. Saudaraku yang kasih, istri juga tidak boleh menuntut suaminya untuk memuaskan dia. Karena apa, saudara? Yang bisa memuaskan dahaga kita hanya Roh Kudus. Yang bisa membahagiakan kita hanya Parakletos, yaitu penolong. Saudaraku yang kasih, ya, penghibur kita yaitu Roh Kudus, bukan pasangan kita. Makanya masing-masing pasangan harus terkoneksi dengan yang namanya Roh Kudus dan Bapa dan Tuhan Yesus yang berada, saudaraku yang kasih, dalam rumah tangga yang menjadi kepala daripada suami. Haleluya. Ayat 28. Anak-anaknya menghormatinya dan menyebut dia berbahagia. Demikian juga suaminya memuji dia. Haleluya. Saya katakan kemarin, saudaraku yang kasih, suami itu bisa saudara mementor, menjadi inspirator dan sumber saudara kepemimpinan. Haleluya. Ternyata orang-orang yang dipimpin suami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Di tengah-tengahnya ada seorang istri yang menjadi penolong yang bisa membahagiakan anak dan suaminya. Kenapa kita bisa bahagia ada penolong di rumah tangga kita? Karena saudara, kalau baca Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini, ada begitu banyak yang dikerjakan seorang penolong, saudara. Memberikan kehangatan, dia juga ternyata pekerja keras. Artinya apa? Membantu ekonomi rumah tangga. Tidak total juga mengharapkan suami untuk mencari nafkah. Karena apa, saudara? Tidak ada salahnya istrinya bekerja, tapi tidak pernah melupakan fungsinya. Mari wanita-wanitanya Allah, godly woman, pastikan Anda menjadi wise wife, istri yang bijak dalam rumah tangga. Karena apa? Suami akan bahagia, dikenal di pintu-pintu gerbang, dan dia bisa bergabung dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Dikatakan karena apa? Ada topangan daripada penolong, dan semua keluarga akan berbahagia kalau istri berfungsi jadi penolong dan suami menjadi kepala di dalam rumah tangga. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you.